Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi dari Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi dalam Penanaman Modal Dalam Negeri serta Jumlah Perusahaan Manufaktur Skala Besar dan Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dengan upah sebagai variabel moderating. Alasan saya mengangkat judul ini karena berdasarkan data yang saya dapat, bahwasanya pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah itu terjadi tidak stabil, di mana pada 2020 yaitu pertumbuhan ekonomi mencapai 2,65%, pada tahun 2021 mencapai 5,66%, pada 2022 mencapai 5,31%, dan pada tahun 2023 mencapai 5,04%. Nah, di situ dapat dilihat bahwasanya dari tahun 2020 sampai tahun 2023 pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah itu tidak stabil. Lalu saya berdasarkan ketiga variabel yang saya angkat dalam judul saya mendapatkan data di mana jumlah tenaga kerja pada tahun 2023 di Provinsi Jawa Tengah yaitu mencapai 19,96 juta orang, dan jumlah investasi pada tahun 2023 mencapai 122,3%, dan jumlah industri manufaktur pada tahun 2023 mencapai 5,02%. Melihat dari data-data tersebut, apakah nantinya akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah atau tidak? Nah, alasan saya memilih upah sebagai variabel moderasi adalah karena di setiap investasi itu nantinya akan melahirkan sebuah perusahaan atau industri. Nah, di dalam industri nanti pastinya akan terdapat tenaga kerja. Nah, di mana tenaga kerja tersebut pastinya akan memerlukan upah atas jasa atau barang yang telah diberikan oleh pekerja tersebut. Nah, menurut saya itu upah dapat menghubungkan ketiga variabel yang saya angkat di dalam judul saya ini. Berdasarkan pemaparan yang saya telah sampaikan, saya merumuskan masalah pada penelitian saya ini menjadi 6 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, bagaimana pengaruh nilai investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Yang ketiga, bagaimana pengaruh industri manufaktur skala besar dan menengah terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, apakah upah memoderasi antara tenaga kerja dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Yang kelima, apakah upah memoderasi antara nilai investasi dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Yang keenam, apakah upah memoderasi antara industri manufaktur skala besar dan menengah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Itu tadi adalah paparan dari rumusan masalah di dalam penelitian saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari penelitian saya, yaitu yang pertama ada manfaat teoritis. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih luas dan menambah ilmu terkait dengan materi pertumbuhan ekonomi kepada mahasiswa atau instansi-instansi lainnya. Peneliti juga berharap mampu menjadi sarana dalam mengembangkan terkait ilmu pengetahuan dengan cara mampu teoritis. Nah, yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis yaitu saya bagi menjadi 3, yaitu bagi pemerintah, bagi penulis, dan bagi masyarakat. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tolak ukur bagi pemerintah untuk mengambil keputusan dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan juga meninjau faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk menjelaskan tentang apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, dan juga untuk mengimplementasikan teori dan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan dalam bidang pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta mempelajari pengaruh-pengaruhnya. Bagi masyarakat, hasil penelitian diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk mengembangkan tentang sebab yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang grand teori dari penelitian saya, yaitu yang pertama teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Di dalam teori tersebut menjelaskan bahwasanya pertumbuhan ekonomi di daerah diukur dengan pertumbuhan PDRB, bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu modal, tenaga kerja, dan teknologi. Selanjutnya itu teori Keynes.
Di dalam teori Keynes ini, PDRB sebagai variabel yang mewakili pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti teori Keynes. Perkembangan pendapatan nasional dipengaruhi oleh beberapa variabel, seperti tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi modal dan tenaga kerja, pengeluaran sektor publik, investasi, dan ekspor neto. Oleh karena itu, Keynes menyatakan bahwa pertumbuhan pendapatan nasional dapat digunakan untuk memprediksi percepatan pertumbuhan ekonomi dengan syarat permintaan harus meningkat di sisi konsumen, pemerintah, investasi, dan ekspor neto. Selanjutnya yaitu saya akan menyampaikan tentang hipotesis dalam penelitian saya. Yang pertama yaitu tentang pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, di dalam penelitian Sabrina dan Suhartono pada tahun 2023 menunjukkan hasil bahwasanya tenaga kerja secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, pada penelitian yang dilakukan Novitasari dan Sari pada tahun 2023 juga menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi berkolerasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, karena terdapat dua hasil yang berbeda, maka hipotesis pada dalam variabel ini yaitu tidak terdapat pengaruh positif antara tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, atau terdapat pengaruh positif antara tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu hipotesis tentang pengaruh nilai investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian Pratiwi dan Nevolar pada tahun 2022 menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu selanjutnya hasil ini didukung oleh penelitian Subiyoko, Hurhayati, dan Shafri pada tahun 2023 yang menyatakan bahwasanya investasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Keadaan ini terjadi ketika investasi meningkat dan dapat meningkat pertumbuhan ekonomi karena peningkatan penanaman modal. Nah, hipotesis dalam penelitian ini yaitu tidak terdapat pengaruh positif antara investasi dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, atau terdapat pengaruh positif antara nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pengaruh industri manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Indah dan Retno pada tahun 2023 menunjukkan bahwasanya industri manufaktur tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, hasil tersebut dibantahkan oleh penelitian dari Ari Wibowo pada tahun 2023 bahwa industri manufaktur berpengaruh secara positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut menjelaskan karena industri manufaktur merupakan mesin pertumbuhan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan sektor lain sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan teori pertumbuhan Kaldor. Nah, untuk hipotesis ini yaitu tidak terdapat pengaruh positif antara nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, atau terdapat pengaruh positif antara nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu pengaruh upah memoderasi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Farezi dan PO pada tahun 2023 menjelaskan bahwasanya hubungan upah dengan produktivitas kerja sebesar 0,759. Hal tersebut tergolong kategori kuat dan arah hubungannya bernilai positif. Teori hubungan upah minimum dengan penyerapan tenaga kerja menjelaskan bahwa penerapan upah minimum dapat menjelaskan pengangguran. Namun dalam beberapa kasus, penerapan upah minimum ini dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan input tenaga kerja guna meningkatkan volume produksi dan dengan demikian memaksimalkan keuntungan tersebut. Nah, hasil tersebut yaitu berdasarkan penelitian dari Juwardi, Nurjana, dan Ramli pada tahun 2024. Nah, hipotesis dari variabel tersebut yaitu upah memperlemah pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, atau upah memperkuat pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu pengaruh upah memoderasi nilai investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian Rosano dan Widodo tahun 2023 menjelaskan investasi juga mempunyai dampak langsung terhadap tingkat upah permintaan
tingkat upah. Permintaan uang meningkat ketika konsumsi tenaga kerja meningkat yang disebabkan oleh kenaikan tingkat upah. Nah, dalam penelitian Ningsih, Nursini, dan Sabir pada tahun 2023 menjelaskan bahwasanya investasi dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan tentunya setiap pekerjaan upah adalah komponen penting untuk suatu pekerjaan atas jasa yang telah diberikan. Hipotesis dari variabel ini yaitu upah memperlemah pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah atau upah memperkuat pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu pengaruh upah memoderasi industri manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widodo dan Nenik pada tahun 2023 menunjukkan bahwasanya upah tidak memiliki hubungan terhadap industri manufaktur. Dari analisisnya pun menunjukkan regresi negatif. Namun, sisi lain terdapat pada peneliti Umar pada tahun 2012 menyatakan bahwasanya upah adalah standar penting dalam setiap industri. Nah, hasil hipotesis dari variabel ini yaitu upah memperkuat pengaruh industri manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah atau upah memperkuat pengaruh industri manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian yang saya lakukan, saya menggunakan populasi dan sampel sebanyak 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah yang dalam data tersebut bersumber dari BPS dan juga dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2023.